Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Perkenalkan, nama saya Seno Aji. Saya kebetulan di sini sebagai kepala bagian akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan sistem informasi akademik atau sering disingkat dengan SIAKAD di Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Kami kemarin telah memberikan panduan yang diberikan ke adik-adik semua berupa buku panduan sistem informasi akademik atau SIM akademik SIAKAD untuk mahasiswa. Juga kemarin ada buku panduan akademik tahun akademik 2021-2022 yang menjadi pegangan adik-adik semua nanti dalam pemanfaatan sistem informasi akademik ini. Nah, buku ini silahkan dibaca, banyak isinya di sini. Jadi antara lain nanti isinya cara masuk ke sistem, kemudian ada apa aja di sistem tersebut, ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana penggunaan awal untuk sistem informasi akademik tersebut dan bagaimana cara masuknya. Nah, untuk mengakses ke laman sistem informasi akademik atau SIAKAD, adik-adik cukup buka browsernya saja, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Opera, bisa pakai Microsoft Edge dan lain-lain. Kemudian pada laman di sini ada di kolom laman di sini silahkan tuliskan https:// kemudian tuliskan siakad.poltekkes jangan lupa double K, kemudian main.bsi.ac.id. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita enter, maka akan muncul halaman depan dari Sistem Informasi Akademik Politeknik Kesehatan Bakti Indonesia. Nah, kemudian sebelum masuk, maka adik-adik diminta untuk mengisikan username dan passwordnya. Username dan passwordnya apa? Nah, username yang password awal ini adalah, atau masukkan akun pengguna atau kata dan kata sandi. Akun pengguna itu berupa nomor induk mahasiswa. Nah, pada kesempatan kemarin sudah dibagi oleh admin prodi nama dan nomor induk mahasiswa masing-masing, ya. Nah, di sini ada misalnya dari contoh rekamedis, di sini ada nama NIM di sini 2113401, kemudian di namanya Kinanti Hayuning Tias. Nah, di sini adalah merupakan NIM itu adalah nomor induk mahasiswa. Jadi arti di sini 21 itu angkatan 2001, kemudian 134 itu adalah kode prodi. Jadi 3 angka kode prodi, kemudian 001 itu ada urutan dari mahasiswa. Jadi 001, 02, 03 dan lain sebagainya di sini. Nah, nomor induk mahasiswa ini nanti akan digunakan untuk sebagai nama pengguna di sini. Nah, misalnya kita masukkan, kita coba 21 134 001. Nah, ini sebagai nama pengguna. Kemudian untuk kata sandinya apa? Nah, kata sandi di sini adalah susunan dari tahun lahir, kemudian bulan lahir, kemudian tanggal lahir. Ingat, susunan dari tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir. Ini password defaultnya itu semua sama, ya. Jadi jangan lupa, jangan dibalik ya, jangan tahun, bulan, tanggal, tetapi tahun lahir. Kemudian nanti tahun lahir saya sudah dapat tahun lahirnya, yaitu tahun lahirnya, oke, saya sudah dapat, oke. Tahun lahirnya itu 4 angka ya, misalnya tahun 2007 berarti 2007, seperti itu ya, 4 angka. Kemudian bulan lahir juga 2 angka, misalnya bulan Juni berarti 06, ditulis 06. Kemudian tanggal lahir juga 2 angka, misalnya 1 berarti 01 ya, 01. Oke. Kemudian ini saya tulis. Nah, ini tahun lahir sengaja saya sembunyikan di sini
Jadi terdiri dari tahun lahirnya 4 angka, kemudian bulan lahir juga 2 angka, kemudian juga tanggal lahirnya 2 angka. Jadi totalnya ada 8 angka. Ya, kemudian silahkan masuk aplikasi. Nah, selanjutnya kalian diminta mengganti kata sandi yang awal tadi. Jadi kata sandi yang awal diminta mengganti karena kan kalau tanggal lahir kan mudah dihafalkan oleh teman-teman kalian, sehingga supaya tidak dimanfaatkan oleh teman-teman kalian, silahkan diganti. Dan kata sandi yang baru jangan sampai lupa. Kemudian di sini diminta kata sandi lama. Kata sandi lama itu yang tadi awal itu tahun lahir, kemudian bulan lahir dan tanggal lahir. Kemudian kata sandi baru. Kata sandi baru silahkan bebas, ya, silahkan diisikan bebas. Misalnya saya isikan jangan. Nah, ini kemudian ulang kata sandi baru lagi. Nah, saya perhatikan ini karena nanti bisa diganti lagi. Jadi kata sandi baru di sini harus sama dengan kata sandi baru yang diketik ulang. Nah, kebetulan di sini ya. Jangan sampai lupa kata sandi baru. Kemudian saya simpan. Nah, kemudian di sini pada awal di sini kita sudah ini pertama kali mahasiswa baru itu Mahasistem. Ini ada perkenalan, jelajah. Silakan kalian bisa menjelajah, mulai jelajah. Misalnya ini susunannya untuk melihat beranda di sini. Kemudian ini untuk melihat jadwal kuliah. Kemudian ini untuk modul fitur akses. Nah, di sini ada modul fitur akses. Kemudian untuk menu profile, nanti ada profile bisa diganti di sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kalian diminta melakukan KRS. Tetapi sebelum melakukan KRS, saya akan logout dulu. Saya akan logout dulu atau keluar dulu lewat sini, keluar seperti ini. Saya akan coba lagi menggunakan kata sandi yang sudah saya rubah tadi. Kemudian jangan sampai lupa. Nah, seperti ini. Kemudian masuk aplikasi. Nah, saya sudah memakai kata sandi yang baru ya. Itu langkah pertama sebelum kalian mengisi KRS adalah di sini kalian harus mengecek data mahasiswa. Pada menu profile di sini cek data mahasiswa. Nah, data mahasiswa. Nah, kemudian di sini ada data mahasiswa. Apa yang perlu kalian cek adalah nama mahasiswa. Itu nama mahasiswa di sini harus sesuai dengan KTP. Jadi harus sesuai dengan KTP. Silahkan dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan kartu tanda penduduk atau belum. Nah, jika belum, maka segera laporkan ke admin prodi. Nanti sama admin prodi akan diteruskan ke akademik untuk dirubah, ya. Jangan sampai lupa nama ini, ya. Kemudian setelah cek nama, kemudian cek yang berikutnya adalah jenis kelamin. Di bawahnya di sini silakan diganti sendiri, bisa berat badan. Yang pokok adalah nomor induk KTP, NIK. Ini juga harus dicek, harus sama betul dengan KTP, ya. Di sini sudah ada, kalian jangan entry sendiri. Silakan dicek dengan KTP kalian semua, silakan. Kemudian silakan data-data yang belum dilengkapi silakan dilengkapi, termasuk agama, misalnya ada yang keliru silakan dicek. Nah, kemudian yang paling penting adalah nomor HP dan nomor telepon. Silahkan nomor HP ini diisikan nomor HP yang untuk internet. Misalnya untuk kuota internet nanti akan dipakai untuk pengisian bantuan kuota internet. Kemudian nomor telepon di sini silahkan diisi nomor yang tidak ada internet juga boleh, atau nomor yang sama yang ada internet. Kadang ada mahasiswa itu yang memakai beberapa nomor, yang satu untuk nomor internet, yang satu untuk nomor pribadi. Nah, itu dipisah boleh, silahkan. Jadi nomor telepon di sini bisa nomor telepon pribadinya, kemudian yang nomor HP di sini nomor telepon yang ada internetnya, silahkan dibedakan. Tapi kalau sama, ya diisi berarti sama, atas bawahnya sama. Silahkan diisikan. Kemudian yang paling penting lagi adalah silahkan diisi data orang tua. Data orang tua nama lengkap di sini jangan sampai keliru, terutama nama ibu. Tidak boleh keliru. Silahkan dicek di akte kelahiran kalian. Nama ibunya siapa? Dibuka, ya. Dibuka nama ibu atau nama lengkap ibu kalian, silahkan diisikan.
Nah, kalau ini sudah dicek kembali dan pastikan benar, maka setelah itu kalian simpan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ada mohon mengisi isian yang bergaris merah, kalian cek pasti ada yang kelewat. Bergaris merah mana? Bergaris ini tidak ada di sini, kita cek di domisili tidak ada. Kemudian orang tua ada nggak? Di sini tidak ada. Wali tidak ada. Sekolah. Nah, ini ada sekolah. Ada merah nih, ada warna merah nih. Sekolah, pendidikan asal, sekolahnya dari mana? Misalnya dari SMA, silahkan diisikan SMA atau MA atau yang lainnya, atau SMK, silahkan kita pilih. Baru setelah itu disimpan. Kemudian, nah ini masih ada, mohon isi yang bergaris merah lagi. Mana yang masih merah lagi? Kita cek di sini warna merah, yang tanda bintang biasanya, yang warna merah itu di sini ini status menikah. Nah, menikah masih seperti itu. Silahkan kemudian kalau udah simpan. Kemudian, apakah Anda yakin menyimpan? Oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum mengisi KRS, nah kalian nih foto seperti ini. Nah, kita tidak memperkenalkan foto seperti ini, ya. Ini foto yang difoto namanya, ya. Maka langkah selanjutnya kalian harus menyiapkan foto. Ganti fotonya seperti ini. Ganti fotonya, nah seperti ini. Oke, saya punya foto mahasiswa, contoh. Mana tadi contoh mas? Nah ini misalnya nih. Nah ini untuk cowok. Untuk cowok nanti fotonya nanti memakai jas alma mater, pakai background, ya, pakai background seperti itu. Nah, backgroundnya nanti warna merah. Backgroundnya warna merah, nanti pakai jaket alma mater. Coba saya carikan yang jaket alma mater. Nah, seperti ini. Nah, fotonya seperti ini ya. Background merah, yang jilbab rapi seperti dimasukkan jilbabnya, kemudian pakai dasi, kemudian pakai jaket alma mater. Silahkan. Kemudian dimasukkan. Setelah itu nanti selesai, ya. Setelah itu selesai. Kalau mau diganti tinggal edit seperti itu, mau edit silahkan diganti fotonya. Ini juga diganti boleh, silahkan. Setelah disimpan boleh disimpan, oke, seperti itu, ya. Jadi seperti itu untuk foto, karena foto ini nanti akan masuk dalam mencetak KTM. Ada kartu mahasiswanya, nanti bisa mencetak kartu mahasiswa secara sendiri, nanti akan muncul di layar dengan foto yang ada. Nah, seperti ini. Jika ada KTM-nya juga sudah rapi. Jadi jangan memakai foto bebas. Di sini ada nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, tempat tanggal lahir, prodi, dan tahun masuknya. Seperti itu. Sudah mendapat KTM digitalnya. Oke, seperti itu ya. Itu sebelum kalian mengisi KRS. Oke, ke biodata di sini ya, ke biodata. Kemudian kita data mahasiswa, kemudian kita lihat profil. Nah, profil silahkan kalau mau ganti foto boleh, ganti foto yang tadi boleh, beda ya, ganti foto yang di KTM sama di profil beda kalau ini. Jadi ini ganti foto boleh, diganti boleh, mau passwordnya diganti juga boleh, nanti bisa diganti lagi. Oke, setelah itu kita ke daftar modul lagi. Nah, setelah itu kalian akan mulai melakukan penyusunan kartu rencana studi. Nah, dalam penyusunan kartu rencana studi perlu kalian perhatikan, kalian telah dibagi panduan akademik. Panduan akademik, di mana panduan akademik itu ada yang namanya nanti ini. Nah, ada namanya daftar mata kuliah tiap semester. Ini karena semester 1, saya ambil contoh rekam medis semester 1 nanti ada pendidikan agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kesehatan, dan lain sebagainya sampai 20 SKS. Nah, ini perlu kalian pegang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah plotting kelas. Plotting kelas di sini. Yang perlu kalian perhatikan adalah plotting juga. Nah, plotting kelas di sini adalah diperhatikan NIM dan nomor urutnya. Untuk kelas teori itu menggunakan kode 1, misalnya RM1, berarti ini kelas teori nih. Berarti nomor urut mahasiswa 1
sampai dengan nomor urut mahasiswa 20 itu memakai untuk kelas teorinya RM1. Untuk kelas teori. Untuk kelas praktikumnya nomor urut mahasiswa 1 sama dengan nomor urut mahasiswa 21 itu memakai RMA. Maaf, iya praktikum A. Itu untuk praktikumnya ya. Jadi dibagi kecil-kecil nih. Sesuai ini. Demikian juga yang untuk farmasi. Nah, untuk farmasi juga sama ini. Untuk farmasi. Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 23 berarti dia mengambil nanti mata kuliah praktikumnya kelompok A. Nah, ini udah ada A, kan? Kemudian nomor urut 1 sampai dengan nomor urut di batasnya ini ya, 45, maka dia ngambil kelompok teorinya 1. Ya, nanti FA1 atau FAB dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga sudah ada pembagian dosen pembimbing akademik, DPA, dosen pembimbing akademik sudah ada. Ini nomor urut 1 sampai dengan nomor 7 ada Bu Julis Bustor ini, nomor urut 8 sampai nomor urut 14 ini Bu Farisa dan lain sebagainya. Demikian juga yang di rekam medis dan transfusi darah sudah ada. Ini nomor urut 1 sampai dengan nomor 10 Bapak Ibnu dan lain sebagainya. Itu yang kalian pegang ya. Nah, saya akan coba demokan untuk kartu rencana studinya. Nah, sekarang saya akan memulai kartu rencana studi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah kartu ini fotonya nanti diganti ya. Kemudian setelah kita ke pilih kelas. Nah, pilih kelas di sini, pilih kelas. Nah, pilih kelas ini sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, karena saya tadi yang sebagai contoh itu si Kinanti di sini nomor urut 1, maka nanti Kinanti untuk kelas teori dia akan mendapat kelas RM1. Nah, kemudian untuk kelas praktikum maka dia mendapat RMA. Contoh di sini misalnya pendidikan agama. Nah, kecuali yang Islam. Yang Islam nanti sesuai dengan sesuai dengan agamanya, misalnya ini pendidikan agama Islam, kita cari pendidikan agama misalnya seperti ini. Agama kita cari. Nah, pendidikan agama di sini ada banyak nih, ada kelas Hindu, ISLM1, ISLM2, ISLM3, KRST itu Kristen ya. KTLK itu Katolik. Maka dipilih aja karena nanti ini Islam, maka saya pilih ISLM1 ya. ISLM1 kita centang di sini. Kemudian setelah itu kita simpan. Nah, maka sudah tersimpan satu mata kuliah di sini, satu mata kuliah. Nah, ini satu mata kuliah. Kemudian ini teori ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia, kalau kamu bisa mengklik ketikan kodenya juga boleh. Di sini untuk bahasa Indonesia, pilih kelas, kemudian kamu paste di sini bahasa Indonesia RMIK, kita cari. Nah, maka muncul RMIK 1. Nanti kelasnya 1 ya. Diingat plotting kelasnya, jangan sampai lupa, beda-beda ada mahasiswa ya. Oke, kemudian setelah itu simpan KRS, kemudian pilih kelas lagi sampai dengan nanti selesai. Ini kodenya saya ambil kodenya aja supaya mempermudah. Bahasa Inggris kesehatan. Nah, ini kita klik di sini, kodenya kita cari. Nah, bahasa Inggris kesehatan RM1. Nah, di sini RM1 kita simpan. Kemudian yang berikutnya 82 RM kewarganegaraan kita isikan di sini. Oke, kita cari keluarganya RM1 juga, simpan. Kemudian yang berikutnya adalah RMIK 10C. Nah, kita ambil di sini karena ini praktikum, ini RM1. Ini praktikum. Berarti kan kebetulan kalau nanti mudah karena dia pasti dapat kelasnya 1 terus, 1 atau A. Kita simpan. Kemudian berikutnya ini masih teori, ini kita isikan ini RM1, ini teori RM ini. Kemudian nah, ini kemudian RMIK ini
Oke, F kita cari, ini kita cari terus RM1. Oke, kita simpan. Nah, kita sudah ada berapa SKS ini? 11 SKS, sudah ada 11 SKS, dilanjutkan sampai selesai. Ini P itu praktek, RMIK 00P itu artinya praktek ya. Praktek, kita pilih kelas. Nah, kita cari, kita praktek berarti A, ini RMA. Nah, tadi ada RMA, RMB, RMC, ini harus diperhatikan ya. Nah, kalau nanti ada tulisannya jadwal bentrok misalnya nih, jadwal bentrok seperti ini kalian harus lapor ke admin prodi. Ada admin prodi, teman-teman admin prodi ya. Nanti ada admin prodi, Mbak. Saya ini jadwalnya kelas bentrok, nanti akan diarahkan oleh admin prodi. Tapi kalau ini nggak bentrok ya tinggal cek simpan KRS. Kemudian yang berikutnya ini RM1. Ini oke, kita cari RM1 ini, oke, simpan. Kemudian ini yang praktek, yang belakangnya P itu ada praktikum namanya. Kita cari. Oke, ini RMA. Nah, ini kalau ada jadwal bentrok nanti segala lapor ya. Oke, simpan. Kemudian 71 service excellent. Ini oke. Ya, kita cari RM1 masih simpan. Kemudian ini kita cari lagi, kita cari RM, ini belum ada nih, ilmu kesehatan apa nih, service excellent, ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kita cari, kalau nggak ada kita cari yang nama lain, ilmu kesehatan masyarakat. Oh, ada nih, ini kita cari ini. Nah, ini ya tanggal 1. Kemudian ini terakhir RMK. Nah, kita pilih kelas, ini kita cari. Nah, ini RM praktikum RMK, simpan. Nah, setelah kita pilih semua, ini ada 20 SKS. Kita cocokkan dengan mata kuliah ada 20 SKS. Cocok, berarti sudah semuanya. Kemudian kita cek kelasnya. Kelasnya sudah betul belum? RM1, 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 jangan sampai ada yang beda nanti. Misalnya di RM2 atau RM3, berarti keliru, biasanya keliru. Masuk kelas, dilihat di plottingannya sini ya, plottingannya. Nah, kalau si ini nanti kalau contoh si siapa ini? Di sini nanti misalnya si Anggun, berarti dia nanti RM2 ya. Jadi cek di sini, dicek RM1, 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 ISLM 1, yang beda hanya agama, bukan RM, tapi ISLM karena agamanya Islam. Kalau yang Hindu ya nanti ambil Hindu ya. Seperti itu. Kemudian RM1, RMA, berarti ini praktikum RMA, 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 dan lain sebagainya. Nah, berarti sudah benar. Nama kelas sudah benar, kemudian jumlah SKS juga sudah benar. Nah, langkah selanjutnya, kalau kalian mau mengoreksi, kalian tinggal hapus, kalian bisa hapus ini. Hapus kelas ini, kalau misalnya kalian keliru, boleh dihapus, kemudian diganti, tinggal mengganti saja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kemudian kalian tinggal ajukan ke dosen PA. Dosen PA itu DPA masing-masing. Kalau ini nanti siapa ini? Pak Ibnu ya, Pak Ibnu Mardioko, silahkan nanti tinggal kalian mengajukan. Nah, mengajukan oke. Nah, berarti langkah ini pengubahan status KRS berhasil. KRS telah diajukan. Nah, maka kalian telah mengajukan KRS. Nah, sampai sini KRS belum selesai. Kalian harus dapat persetujuan dari dosen pembimbingnya. Ya. Nah, misal nanti ada revisi, kalian bisa membatalkan pengajuan KRS. Karena nih, ini ternyata saya keliru nih. Keliru dalam KRS, kalian bisa membatalkan pengajuan KRS. Tinggal diklik saja di sini sehingga kalian bisa mengganti. Kalau KRS sudah diajukan, maka tidak bisa diganti. Ya, maka tinggal tunggu dari dosen pembimbing akademik untuk memvalidasi KRS kalian. Nah, perlu diingat, jika KRS itu telah divalidasi, maka kalian baru bisa mengikuti pembelajaran daring lewat media pembelajaran Edlink dan lain sebagainya. Ya, jika belum divalidasi, maka kalian belum bisa mengikuti pembelajaran daring. Jadi pastikan KRS kalian diajukan dan divalidasi oleh
dosen pembimbing akademik. Nah, itu yang bisa sampaikan untuk pendampingan pengisian kartu tunjangan studi ini. Semoga nanti dalam pengisian kartu tunjangan studi kalian bisa lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Jika ada kendala, silakan hubungi admin prodi terlebih dahulu untuk penyelesaian masalahnya. Terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Politeknik Kesehatan Bangsa Indonesia. Semoga kalian sukses dalam menempuh pembelajaran di kampus ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.